Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aditya Rifai. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang pengukuran kinerja sektor publik. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi. Yang pertama, pengukuran kinerja organisasi sektor publik. Sistem pengukuran kinerja publik adalah suatu sistem yang bertujuan untuk membantu manajer publik menilai pencapaian suatu strategi melalui alat ukur finansial dan non-finansial. Pengukuran kinerja dilakukan untuk memenuhi tiga maksud tersebut. Yang pertama, pengukuran kinerja sektor publik dimaksudkan untuk membantu memperbaiki kinerja pemerintah. Yang kedua, ukuran kinerja sektor publik digunakan untuk pengalokasian sumber daya dan pembuatan keputusan. Yang ketiga, ukuran kinerja sektor publik dimaksudkan untuk mewujudkan pertanggungjawaban publik dan memperbaiki komunikasi kelembagaan. Tujuan sistem pengukuran kinerja. Yang pertama, untuk mengoptimalisasikan strategi secara lebih baik atau top down dan bottom up. Yang kedua, untuk mengukur kinerja finansial dan non-finansial secara berimbang dapat ditelusuri perkembangan pencapaian strategi. Yang ketiga, untuk mengakomodasi pemahaman kepentingan manajer level menengah dan bawah serta memotivasi untuk mencapai goal konkuren. Dan yang keempat, sebagai alat untuk mencapai kepuasan berdasarkan pendekatan individual dan kemampuan kolektif yang rasional. Manfaat pengukuran kinerja. Yang pertama, memberikan pemahaman mengenai ukuran yang digunakan untuk menilai kinerja manajemen. Yang kedua, memberikan arahan untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan. Yang ketiga, untuk memonitor dan mengevaluasi pencapaian kinerja dan membandingkannya dengan target kinerja serta melakukan tindakan korektif untuk memperbaiki kinerja. Yang keempat, sebagai dasar untuk memberikan penghargaan dan hukuman atau reward and punishment secara objektif atas pencapaian prestasi yang diukur sesuai dengan sistem pengukuran kinerja yang telah disepakati. Yang kelima, sebagai alat komunikasi antara bawahan dan pimpinan dalam rangka memperbaiki kinerja organisasi. Yang ke-6, membantu mengidentifikasi apakah kepuasan pelanggan sudah terpenuhi. Yang ketujuh, membantu memahami proses kegiatan instansi pemerintah. Yang terakhir, memastikan bahwa pengambilan keputusan dilakukan secara objektif. 2. Informasi yang digunakan untuk pengukuran kinerja. Yang pertama, informasi finansial. Di dalam informasi finansial ini terdapat dua varian secara garis besar berfokus pada: yang pertama, varian pendapatan atau revenue variance. Yang kedua, varian pengeluaran atau expenditure variance. Varian belanja rutin, recurrent expenditure variance. Varian belanja investasi atau modal, capital expenditure variance. Yang kedua, informasi non-finansial. Informasi non-finansial dapat dijadikan sebagai tolak ukur lainnya. Informasi non-finansial dapat menambah keyakinan terhadap kualitas proses pengendalian manajemen terhadap teknik pengukuran kinerja yang komprehensif dan banyak digambarkan oleh berbagai organisasi dewasa. Ini adalah balance scorecard. Yang ketiga, peranan indikator kinerja dalam pengukuran kinerja. Yang pertama, biaya pelayanan atau cost of service. Yang kedua, penggunaan atau utilization. Yang ketiga, kualitas dan standar pelayanan atau quality and standard. Yang keempat, kecakupan pelayanan atau covered. Yang kelima, kepuasan atau satisfaction. Yang keempat, indikator kinerja dan pengukuran value for money. Value for money merupakan konsep pengelolaan organisasi sektor publik yang berdasarkan pada tiga elemen utama, yaitu ekonomi, efisiensi, dan efektivitas mekanisme yang diperlukan untuk menentukan indikator kinerja, antara lain: A. Sistem perencanaan dan pengendalian. B. Spesifikasi dan standarisasi. C. Kompetensi teknik dan profesionalisme. Yang D. Mekanisme ekonomi dan mekanisme pasar. Yang E. Mekanisme sumber daya manusia. Yang kelima, pengukuran value for money. Kriteria pokok manajemen publik didasari atas ekonomi, efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas publik, dengan tujuan yang dikehendaki masyarakat mencakup pertanggungjawaban atas pelaksanaan value for money, yaitu ekonomis atau hemat dalam pengadaan dan alokasi sumber daya, efisiensi atau berdaya guna dalam penggunaan sumber daya, serta efektif atau berhasil guna dalam arti mencapai tujuan atau sasaran. 6. Pengembangan indikator value for money.
Peran indikator adalah untuk menyediakan informasi sebagai pertimbangan untuk pembuatan keputusan indikator value for money. Dibagi menjadi dua bagian, yaitu indikator alokasi biaya atau ekonomi dan efisiensi, dan indikator kualitas pelayanan atau efektivitas. Tiga pokok bahasan dalam indikator value for money. Yang pertama, ekonomi. Ekonomi adalah hubungan antara pasar dan masukan atau cost of input. Yang kedua, efisiensi. Efisiensi berhubungan erat dengan konsep produktivitasnya. Yang ketiga, efektivitas. Pada dasarnya hubungan erat dengan pencapaian tujuan untuk target kebijakan hasil guna, dan hubungannya dapat digambarkan sebagai berikut. Indikator efektivitas biaya atau cost effectiveness. Indikator efisiensi dan efektivitas harus digunakan secara bersama-sama karena di satu pihak mungkin pelaksanaan sudah dilakukan secara ekonomis dan efisien, akan tetapi output yang dihasilkan tidak sesuai target. Yang ketujuh, langkah-langkah pengukuran value for money. 1. Pengukuran ekonomi. Pengukuran efektivitas hanya memperhatikan keluaran yang didapat, sedangkan pengukuran ekonomi hanya mempertimbangkan masukan yang dipergunakan. Yang kedua, pengukuran efisiensi. Efisiensi merupakan hal penting dari ketiga pokok bahasan value for money. Yang ketiga, pengukuran efektivitas. Efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya. Yang keempat, pengukuran outcome. Outcome adalah dampak suatu program atau kegiatan terhadap masyarakat. Yang kelima, estimasi indikator kinerja. Estimasi dapat dilakukan dengan menggunakan yang pertama, kinerja tahun lalu, dua, expert judgment, yang ketiga, tren, yang keempat, regresi, yang keenam, pertimbangan dalam membuat indikator kinerja. Baiklah, itulah akhir dari presentasi dari saya. Saya akhiri bila topik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.